Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman pecinta lobster air tawar dimanapun kalian berada? Jumpa kembali ya dengan channel Saifullah Official ya, yang akan membahas tentang serba-serbi budidaya lobster air tawar teman-teman. Oke teman-teman, sebelum saya lanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan di komen ya tentunya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing ya tentang serba-serbi ilmu budidaya lobster air tawar tentunya. Oke, baik teman-teman. Jadi hari ini saya ingin mengutarakan ya bahwasanya Full Lobster akan resmi tutup teman-teman. Ya maksudnya bukan tutup untuk beroperasi ya teman-teman ya, tapi tutup untuk kunjungan yang khusus farm kita yang pertama, yaitu di Surabaya Utara ya teman-teman ya, atau letaknya di daerah Kenjeran ya teman-teman. Jadi ini adalah office farm pertama kita ya, atau kolam pertama kita yang ada di Surabaya Utara ya, tepatnya di daerah Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Jadi farm ini teman-teman kita akan renovasi teman-teman ya. Jadi untuk kunjungan kita stop dulu ya. Kunjungan kita alihkan ke office Full Lobster yang ada di Jalan Bumi Sari Praja nomor 12 Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur teman-teman. Jadi untuk pembelian offline ya, untuk kunjungan teman-teman, jadi untuk konsultasi lalu store panen ya, sudah tidak bisa dilakukan di Full Lobster yang ada di Surabaya Utara ini ya teman-teman ya. Tapi kita seluruhnya alihkan ke Full Lobster Office Farm yang ada di Surabaya Barat atau di daerah Sambikerep, Surabaya ya. Lalu untuk Full Lobster yang ada di Surabaya Utara ini kita akan renovasi teman-teman. Jadi rencananya kita akan renovasi ya untuk dijadikan produksi ya, rumah produksi untuk bibit ya, tentunya untuk pembibitan. Jadi pembibitan, lalu untuk dijadikan rumah produksi untuk produk lobster air tawar konsumsi, lobster air tawar goreng ya, lobster air tawar frozen ya, dan lobster air tawar kukus teman-teman ya. Jadi ada beberapa produk yang harus kita selesaikan di sini ya teman-teman ya. Jadi khusus untuk pembelian mohon maaf, untuk kunjungan mohon maaf sudah tidak bisa ya dilakukan di Full Lobster Surabaya Utara. Tapi tetap kita akan terima di office farm kita ya, di lokasinya di Sambikerep, Surabaya teman-teman. Begitu ya. Jadi teman-teman, saya cerita sedikit ya. Awal mula dulu kami risetnya budidaya lobster tawarnya itu memang di daerah Bulak Banteng ini ya teman-teman ya. Dari tahun 2017 ya, kalau nggak salah itu bulan Agustus teman-teman, 2017 kami mulai mengembangkan budidaya lobster tawar ya teman-teman ya. Jadi pada saat itu kami mulainya itu di dalam kamar teman-teman. Jadi di dalam kamar ya, lalu kita coba riset ya, belajar ya mengenai seluk beluk ya daripada lobster tawar itu
sifat alaminya gimana, terus cara budidayanya gimana ya, kita catat ya teman-teman. Jadi kalau ada kendala itu kita catat ya, kendala apapun ya, kendala dari suhu ya, dari pH, lalu dari zat keasaman airnya ya teman-teman, semuanya kita catat, lalu kita terapkan untuk penerapannya ya, untuk penerapan budidaya kedepannya seperti apa gitu ya teman-teman. Jadi alhamdulillah sekarang sudah istilahnya sudah tahu lah ya ilmu seluk beluknya dari budidaya lobster tawar itu gimana, plus minusnya itu gimana gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya ya banyak plusnya teman-teman ya. Kalau nggak ada plusnya nggak mungkin ya Full Lobster bisa bertahan ya, hadir memberikan ilmu ya untuk kalian semuanya hingga pada tahun 2023 ya, akhirnya Full Lobster bisa membuat office farm yang ada di Surabaya Barat ya. Nah ini lobster molting ya teman-teman ya, bukan lobster mati ya. Yang saya pegang ini adalah lobster molting ya. Molting itu adalah pergantian cangkang ya daripada lobster tawar. Jadi lobster tawar itu nggak bisa besar ya, kalau tidak molting ya teman-teman. Gitu. Moltingnya kita taruh aja ya, supaya dimakan oleh lobster tawar lainnya karena mengandung beberapa zat yang baik untuk tumbuh kembang lobster tawar. Gitu. Oke, jadi saya lanjutkan ya. Awal mula Full Lobster itu dulu memang dari kamar ya, lalu berkembang hingga saat ini dan mempunyai office yang ada di Surabaya Barat ya. Jadi memang pembelajaran kita semuanya itu memang dari awal itu dari bawah sekali ya teman-teman ya. Dari sepetak kamar yang hanya bisa cukup untuk 2 kolam ya, dan alhamdulillah sekarang mempunyai banyak kolam ya. Dari situ kita belajar ya, dari kegagalan ya teman-teman ya. Berapa banyak pun yang kita hasilkan sekarang ya teman-teman, itu nggak lepas dari pembelajaran yang gagal teman-teman ya. Jadi suatu yang gagal itu bisa kita membuat pembelajaran untuk kedepannya bisa lebih baik ya gitu. Jadi kalau untuk plus minusnya banyak sekali. Kalau plusnya ya tadi ya, plusnya kita bisa mengembangkan skill ya dan ilmu yang kita share ya ke teman-teman sekalian. Lalu untuk panennya ya alhamdulillah kita panennya udah nggak mengandalkan dari hasil panen sendiri ya teman-teman, tapi dari beberapa mitra, banyak mitra kita panen yang akhirnya kita tampung ya teman-teman ya, untuk kita pasarkan ke pembudidaya yang baru maupun untuk pasar konsumsi ya, seperti resto, perhotelan, dan rumah makan, dan kafe, dan lain sebagainya ya. Apalagi sekarang banyak yang home kitchen ya teman-teman ya, yang usaha dari rumah, GoFood ya, semacam itu teman-teman. Lalu plusnya apalagi ya kira-kira? Plusnya kita bisa mengembangkan skill ya, ilmu yang kita bagikan ke teman-teman lainnya. Dan untuk pelatihan juga ya, kita melatih banyak mitra yang sudah kita latih untuk bisa, tujuannya untuk bisa sukses ya dalam bidang lobster tawar ini teman-teman. Jadi banyak hal ya, kita akhirnya bisa mencapai profit yang kita inginkan gitu teman-teman. Lalu dalam segi pakan juga lobster tawar itu sangat-sangat irit sekali teman-teman ya. Bayangkan ya, kita bisa memanfaatkan alam sekitar ya, contohnya cacing, lalu ada tumbuhan air apu-apu seperti ini ya. Ini kita pakai cacing ulat Hongkong ya teman-teman. Kalau ulat Hongkong ini kita beli ya segini berapa ya tadi, 5.000 atau 7.000 ya, tergantung wilayah-wilayah kalian ya, pastinya harganya juga berbeda.
Kalau di Surabaya sekitar segituan gitu teman-teman. Lalu dari segi air ya, plusnya itu kita nggak selalu mengganti air teman-teman. Ini aja sudah sekitar 2-3 bulanan kita nggak ganti air, hanya melakukan top up sedikit gitu ya, lalu kita sipon ya air di dasar, lalu kita sedot untuk dibuang kotorannya, dan kita tambahkan dengan air yang baru ya. Air barunya nggak perlu diendapkan mas. Nah, sebetulnya harus diendapkan, cuman karena kita Lobster tawarnya ini sudah istilahnya sudah beradaptasi dengan baik ya di kolam kita, jadi maka kita top upnya nggak perlu diendapkan teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman baru mulai budidaya ya, baru sekitar sebulan 2 bulan, itu kalau di top up harus di top up air yang sudah mengendap teman-teman. Tujuannya kenapa mas? Tujuannya ya agar lobster ini nggak gagal adaptasi ya dengan air yang kita berikan yang baru tadi. Karena air yang baru keluar dari pump misalkan itu masih belum stabil ya teman-teman ya, pH-nya mau tinggi ataupun rendah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sudah endapkan teman-teman, itu insya Allah pH-nya itu stabil ya. Ya mungkin di angka 6,5 maupun 8 ya, batasnya 8 teman-teman gitu. Tujuannya kan kita pengendapan itu untuk dapat udara itu masuk ya ke dalam air ya, seperti itu, agar oksigennya dapat terlarut dengan cukup baik gitu teman-teman. Lalu dari segi pakan juga sangat irit sekali teman-teman. Kalau kita pakai pelet nih ya, misalkan peletnya itu 1 kilo ya teman-teman ya, kita mungkin habisnya 1 kilo itu dari jumlah lobster ya 2,5 gram ya per 10 ekor ya. Tinggal dikalikan aja berapa lobster yang ada di kolam kalian. Kalau misalkan 10 ekor indukan, kalau 1 kilo itu bisa sampai 2 bulan bahkan lebih ya teman-teman, bisa sampai 2-3 bulanan itu baru habis ya. Dan itu harganya sekitar gak sampai 50.000 teman-teman ya, 40 ribuan lah per kilogram kalau kita beli di peletnya lobster ya. Kalau kita pelet pakai pelet jenis protein ya teman-teman ya, pelet yang turun ke dasar ya, karena lobster tawar itu memang hidupnya di dasar air teman-teman, bukan di permukaan air seperti ikan ya, yang bisa mencari oksigen itu ke atas permukaan air ya. Kalau lobster memang harus di dasarnya, jadi oksigennya harus kita optimalkan di dasar airnya teman-teman, seperti itu. Kalau di sistem sirkulasi lobster yang ada di Surabaya Utara ini, kita pakai sirkulasi pompa air ya teman-teman ya, dan sirkulasinya itu terus berjalan ya, berputar ya, seperti kita lihat nih ya. Kita juga memanfaatkan tumbuhan air ya, mata lele ya. Kalau misalkan di Indonesia itu tumbuhan air mata lele seperti ini, kecil-kecil teman-teman, namun bermanfaat untuk menambah oksigen juga dan menyerap zat-zat yang tidak baik di dasar di air ya tentunya gitu teman-teman. Lalu kalau minusnya apa mas kira-kira? Minusnya tadi ya, yang seperti saya bilang, kalau misalkan lobster tawar itu untuk panennya itu lumayan lama teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dari burayak nih sampai panen konsumsi sekitar size 45 inch itu memerlukan waktu sekitar 5 hingga 6 bulan teman-teman ya. Jadi kalian harus sabar tuh jika kalian pengen panen konsumsi seperti itu. Tapi teman-teman, kalau misalkan kalian bisa panen lebih cepat itu juga bisa, itu yaitu panen size bibit ya. Base bibit itu size berapa mas? Kalau size bibit itu sekitaran 2 inch ya, 2 inch 3 inch itu
sudah bisa kalian panen untuk diperjualbelikan. Tapi kalau misalkan masih size-nya di bawah 1 inch, teman-teman usahakan jangan dipanen dulu, karena kalau untuk pengiriman itu resiko kematinya sangat besar ya. Jadi banyak yang mati ya kalau misalkan kita kirim di size 1 inch. Begitu teman-teman. Lalu minusnya lagi, kalau lobster tawar ini kita budidayakan ya dari kolam yang lama ke kolam baru, itu memerlukan faktor adaptasi yang harus betul-betul optimal teman-teman. Jadi banyak ya mitra dari Full Lobster itu mengeluh ya dari faktor adaptasinya ya teman-teman, dan itu hal yang ya biasa ya teman-teman ya. Itu adalah faktor kebanyakan sih faktor air ya, lalu kondisi medianya yang berubah drastis ya teman-teman. Misalkan nih kalau manusia nih ya, kita habis dari Indonesia ya, lalu harus berpindah ke Timur Tengah misalkan yang panas, ataupun ke Alaska yang dingin ya, itu juga perlu faktor adaptasi teman-teman. Itu pun manusia ya, jangankan lagi lobster ya. Jadi misalkan dia di Surabaya nih panas ya, lalu harus berpindah ke kota Batu ya misalkan, atau ke Dieng ya di mana di Jawa Tengah ya, itu kan juga sangat dingin teman-teman. Jadi perlu adanya faktor adaptasi. Faktor adaptasi pasti gagal ya mas? Nggak juga teman-teman. Faktor adaptasi itu hal yang lumrah ya sebetulnya. Itu memang perlu waktu juga, dan memang kondisi kolam harus baik teman-teman, untuk meminimalisir angka kegagalan adaptasi pada lobster tawar ya. Memang harus kita pakai pompa ya untuk sirkulasinya agar tetap jalan, lalu kita pakai mesin aerator, bantuan oksigen ya teman-teman ya, agar oksigen yang terlarut pada kolam itu bisa terjalin dengan baik gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah nonton video Lobster ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan di komen tentunya. Siapa tahu kita dapat sharing-sharing tentang ilmu budidaya lobster tawar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.